Shalom jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama-sama daripada kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Saya akan membunyikan ayat firman Tuhan ini pada kita. Ayat 13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 14, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayat 15, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Untuk bacaan firman Tuhan, dan saya memberi judul yang bagi kita hari ini yaitu hidup sebagai garam dan terang dunia. Hidup sebagai garam dan terang dunia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di zaman sekarang kita hidup di tengah dunia yang penuh kegelapan moral, banyak berita palsu dan gaya hidup yang makin jauh daripada Tuhan. Dan banyak orang kehilangan arah, banyak orang kehilangan kasih sayang dan kehilangan teladan. Nah, di tengah keadaan seperti ini, Tuhan Yesus memanggil kita dengan sebuah panggilan yang luar biasa, yaitu kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Garam dan terang mungkin terdengar sederhana, tapi Yesus memakai dua hal ini untuk menggambarkan peran kita sebagai orang percaya. Garam itu memberikan rasa dan mencegah kebusukan. Terang itu menyingkapkan kegelapan dan menunjukkan jalan. Yang artinya adalah hidup orang Kristen haruslah membawa pengaruh yang baik dimanapun kita berada. Dan namun pertanyaannya, apakah hari ini hidup kita masih memberi rasa dan cahaya bagi orang lain? Dan apakah di tempat kerja atau di keluarga, di rumah, atau di lingkungan sekitar, orang bisa merasakan kehadiran Kristus melalui hidup kita? Atau jangan-jangan kita mulai kehilangan asin kita, kehilangan terang yang dulu bersinar ketika pertama kali mengenal Tuhan. Melalui Matius 5 ayat 13 sampai 16 ini, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa setiap orang percaya dipanggil untuk hidup membawa pengaruh yang baik di tengah dunia. Seperti garam yang memberikan rasa dan terang yang menerangi kegelapan, sehingga melalui hidup kita nama Tuhan dimuliakan. Bagaimana seharusnya kita sebagai pengikut Kristus hidup di tengah dunia ini, supaya benar-benar menjadi garam dan terang yang memuliakan Tuhan. Kita akan masuk pada poin yang pertama. Poin yang pertama yaitu orang percaya itu dipanggil untuk memberi rasa dan mencegah kebusukan dunia. Orang percaya dipanggil untuk memberi rasa dan mencegah kebusukan dunia. Itu pada ayat yang 13. Nah, di sini Yesus memulai dengan berkata, kamu adalah garam dunia. Nah, Yesus di sini, kamu adalah garam dunia. Dan pada zaman Yesus, garam adalah sesuatu yang sangat berharga. Dan garam digunakan bukan hanya untuk memberi rasa pada makanan, tetapi juga untuk mengawetkan dan mencegah kebusukan. Dan tanpa garam, makanan mudah rusak dan kehilangan cita rasanya. Demikian juga dunia tanpa kehadiran orang percaya akan kehilangan arah dan moralitasnya. Dan sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk memberi rasa ilahi dalam kehidupan sekitar kita, dengan sikap, perkataan, dan perbuatan yang mencerminkan kasih Kristus. Dan di tempat kerja, baik itu di lingkungan kita, bahkan di rumah kita sendiri, dan hidup kita seharusnya membawa suasana yang berbeda. Dan orang lain bisa merasakan kehadiran Tuhan melalui kelembutan, kejujuran, dan integritas kita. Namun Yesus juga memberi peringatan di sini, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan?
Yang artinya ketika orang Kristen kehilangan karakter Kristus, kehilangan kasih, kehilangan kebenaran, kita seperti garam yang tidak berguna lagi. Dan dunia tidak lagi bisa merasakan kehadiran Allah melalui kita. Bahaya terbesar bukan ketika dunia menolak kita, tapi ketika kita menjadi sama dengan dunia dan kehilangan pengaruh ilahi itu. Dan garam yang sejati itu tidak perlu banyak untuk memberi rasa. Sedikit saja sudah terasa. Begitu juga dengan kita. Mungkin kita merasa kecil, tidak dikenal, atau kita merasa diri kita terbatas. Dan memang benar kita memang sangat terbatas. Tapi ketika hidup kita benar di hadapan Tuhan, pengaruhnya bisa menjangkau banyak sekali orang. Nah, dan sebagai ilustrasi bagi kita dari bagian ini yaitu seperti makanan sup. Nah, kita jarang memperhatikan garamnya. Tapi kalau garamnya kurang, kita akan langsung berkata bahwa sup itu terasa sangat hambar. Dan begitu juga dengan kehidupan orang percaya. Mungkin kita tidak selalu terlihat, tidak selalu dipuji, tapi lewat kehadiran kita, suasana bisa berubah. Dan orang bisa merasa damai, ada sukacita, ada kasih. Itulah tanda garam masih bekerja. Dan garam tidak perlu terlihat untuk memberi pengaruh, yang penting rasa Kristus itu nyata. Garam itu tidak perlu terlihat untuk memberi pengaruh. Yang penting itu adalah rasa Kristus itu nyata. Dan poin yang kedua, orang percaya itu dipanggil untuk memancarkan terang Kristus di tengah kegelapan dunia. Orang percaya dipanggil untuk memancarkan terang Kristus di tengah kegelapan dunia. Itu diambil dari ayat 14 dan ayat 15. Nah, di sini Yesus berkata, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi." Terang memiliki fungsi utama yaitu menyingkapkan kegelapan dan menunjukkan arah. Nah, di tengah dunia yang penuh dengan dosa, keputusasaan, dan kebingungan moral, orang percaya seharusnya menjadi terang yang menunjukkan jalan kepada Kristus. Dan terang tidak mungkin disembunyikan, bahkan titik cahaya kecil saja akan terlihat di tengah kegelapan. Begitu juga dengan kehidupan kita, mungkin kita akan melihat perbedaan itu. Dan mereka akan melihat bagaimana kita menghadapi masalah dengan pengharapan. Bagaimana kita memperlakukan orang lain dengan kasih. Dan bagaimana kita menjaga integritas di saat dunia kompromi. Dan di sini Yesus menegaskan, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian. Yang artinya Tuhan tidak memanggil kita untuk bersembunyi atau diam. Jadi terang yang sejati itu tidak takut untuk bersinar. Walaupun ada risiko ditolak atau disalahpahami. Tapi terang itu tidak akan takut untuk bersinar. Dan banyak orang memilih diam agar tidak menimbulkan masalah. Tapi justru itu dunia semakin gelap. Terang harus makin bersinar, bukan semakin gelap. Dan sebagai terang dunia, kita bukan sumber cahaya itu. Ingat, sebagai terang dunia, kita bukan sumber cahaya itu. Tapi sumber cahaya itu adalah Kristus. Jadi bukan kita yang menjadi sumber, tapi Kristuslah yang menjadi sumber terang itu. Kita hanyalah refleksinya. Dan ketika kita dekat dengan Tuhan, seperti bulan yang menerima cahaya dari matahari, hidup kita akan memantulkan kemuliaan Kristus kepada orang lain. Dan sebagai ilustrasi dari kita pada bagian ini, yaitu pada suatu malam listrik di satu kampung padam total dan semua rumah gelap gulita. Namun ada satu di tengah kegelapan itu, ada satu rumah kecil yang menyalakan lilin. Cahayanya tidak terlalu terang, tapi cukup membuat orang-orang di sekitarnya tahu arah jalan.
Dan beberapa tetangga mulai datang, dan tanpa sadar rumah kecil itu menjadi tempat orang berkumpul sampai listrik nyala lagi. Dan begitu juga dengan kita, saudara-saudara. Mungkin terang hidup kita terasa kecil, tidak sehebat orang lain, tidak seterang para pemimpin besar, tapi Tuhan tidak menuntut itu dari kita. Dan kita tidak harus menjadi terang yang paling besar. Dan Dia hanya ingin kita tidak padam. Karena bahkan satu cahaya kecil saja di tengah kegelapan yang pekat bisa menuntun banyak orang kembali kepada Tuhan. Dan jangan takut bersinar, sekalipun kecil, dunia yang gelap butuh terangmu. Ingat, jangan takut bersinar, sekalipun kecil, dunia yang gelap butuh terangmu. Dan sebagai poin yang ketiga, yaitu tujuan hidup sebagai garam dan terang adalah memuliakan Allah. Tujuan hidup sebagai garam dan terang adalah untuk memuliakan Allah. Itu di ayat yang ke-16. Yesus berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Dan inilah tujuan utama dari seluruh panggilan kita sebagai orang percaya. Bukan kita mencari pujian dari manusia, tapi agar melalui hidup kita, orang mengenal dan memuliakan Allah. Dan di dalam dunia yang haus akan pengakuan, banyak orang berbuat baik supaya dilihat. Tapi Yesus mengingatkan bahwa terang sejati tidak bersinar untuk dirinya sendiri, melainkan untuk menunjukkan sumber cahayanya, yaitu Allah sendiri. Yang artinya, ketika kita melakukan kebaikan, mengasihi, melayani, dan hidup jujur, semua itu bukan untuk membuat orang berkata, hebat ya dia, tetapi supaya mereka berkata, luar biasa Allah yang dia sembah. Dan hidup yang memuliakan Allah adalah hidup yang konsisten, baik itu di gereja, di rumah, di tempat kerja, maupun di masyarakat. Dan garam dan terang tidak berubah fungsi tergantung tempat. Garam tetap asin di dapur maupun di ladang, dan terang tetap bersinar entah di kota atau di desa. Dan demikian juga kita, identitas kita sebagai anak Tuhan harus tetap tampak dimanapun kita berada. Dan saudara-saudara, ketika dunia melihat kasih itu, kebenaran kita dan ketulusan kita, tanpa sadar mereka sedang melihat cermin kecil dari kasih Allah. Dan disitulah nama Tuhan dipermuliakan. Dan sebagai aplikasi bagi kita, saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita memahami bahwa kita adalah garam dan terang dunia, sekarang kita diundang untuk menghidupi identitas itu di dunia nyata. Tuhan Yesus tidak sekedar memanggil kita untuk tahu siapa kita, tetapi untuk menjadi siapa kita seharusnya di tengah dunia. Dan poin yang pertama sebagai aplikasi bagi kita yaitu jadilah garam dalam keseharian kita. Yang kedua yaitu menjadi terang dalam kegelapan moral dunia. Yang ketiga, menjadi agar garam tidak tawar dan terang tidak padam. Dan saudara, dunia ini butuh lebih dari sekedar kata-kata rohani. Butuh kesaksian hidup yang nyata. Dan marilah kita hidup sebagai garam yang mengaitkan kasih dan kebenaran, serta terang yang menuntun orang pada Kristus. Dan jangan biarkan garam itu kita tawar, jangan biarkan terang itu padam. Sebab kita dipanggil bukan untuk disimpan, tapi untuk dipancarkan supaya dunia melihat Kristus di dalam kita. Dan sebagai kesimpulan, sebagai garam dan terang dunia, kita dipanggil bukan sekedar memahami firman, tapi menghidupinya di dalam dunia yang tawar dan gelap. Dan hidup kita harus memberi rasa kasih, kejujuran, dan kebenaran, serta memancarkan terang Kristus melalui perbuatan yang memuliakan Allah. Ketika orang lain melihat hidup kita, biarlah mereka bukan memuji kita, tetapi memuliakan Bapa di surga. Amin untuk kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.